Selamat hari Minggu umat kekasih Tuhan. Kita kembali beribadah dalam kebaktian online hari ini. Sebelum memulai kebaktian ini, marilah kita simak beberapa warta berikut ini. Tema ibadah pada minggu ini, mentalitas menyalahkan, dilayankan oleh Pendeta Nurman Sasono dari GKI Halimun. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Pada hari Sabtu 3 Oktober, pada pukul 10 sampai 12, akan diadakan web seminar ibadah online, oke enggak ya? Yang akan dibawakan oleh Pendeta Yuswantori Ikhwan. Dan bagi umat yang ingin mengikuti seminar ini dapat membaca dalam warta jemaat. Akan dibuka kelas katekisasi khusus pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pukul 16 bagi umat yang sudah dibaptis di gereja denominasi yang tidak seasas dengan GKI dan ingin menjadi anggota GKI Samanhudi. Kelas ini dilangsungkan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Info link pendaftaran dapat dilihat di warta jemaat. Demikian warta lisan. Saudara-saudara, sekalipun kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Mari dengan penuh keyakinan kita menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasad sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Engkaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah.
Saudara, kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kebaktian minggu ini adalah mentalitas menyalahkan. Manusia pada dasarnya tidak mudah untuk mengaku bersalah, tetapi sangat mudah untuk menemukan kesalahan pada diri orang lain. Bahkan kadang-kadang kita menuduh orang lain sebagai penyebab kita melakukan kesalahan. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 7 ayat ketiga sampai 5, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu memeriksa diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita menilai orang lain. Marilah sekarang kita tundukkan kepala, kita memeriksa diri kita dalam keheningan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering melakukan kesalahan lewat perkataan, sikap, perbuatan kami. Kadang setelah berbuat salah, kami tidak segera mengakuinya, melainkan menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain. Kami kadang lambat untuk bisa menerima kenyataan bahwa kami telah bersalah kepada orang lain, kepada keluarga kami, dan kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, terimalah kami sebagaimana kami ada. Kiranya rahmat-Mu yang besar, yang selalu memberikan kesempatan untuk memperbarui diri, mendorong kami untuk menerima orang lain yang bersalah kepada kami sebagaimana mereka ada. Ubahlah kami dari umat yang suka saling menyalahkan menjadi umat yang saling memulihkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, inilah berita anugerah yang diberitakan bagi kita semua. Dalam Roma 15 ayat ke-7 tertulis, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Sumber cinta kasih, kami bersyukur jikalau Tuhan masih menolong dan memampukan kami untuk terus bertahan di tengah pandemi yang saat ini sedang melanda. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan hadirkan, sehingga walaupun kami tidak bisa berjumpa secara fisik dengan saudara-saudara kami tetap dipersekutukan dan dipersatukan oleh Tuhan di dalam ibadah secara daring. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki, ditolong dan dimampukan untuk terus memaknai firman Tuhan, memaknai dan terus menjadikan firman itu laku hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan sedia untuk terus melakukannya sepanjang siarah iman. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini? Di tanah Israel, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil, saudara. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi.
Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat hari Minggu, saudara. Ada satu istilah yang mungkin sudah familiar di dalam kehidupan kita, yakni kambing hitam. Kambing hitam. Kambing hitam adalah ungkapan untuk menunjuk seseorang yang disasar, yang dituduh melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Orang yang dituduh sebagai kambing hitam, dia harus menerima resiko dari perbuatan orang lain. Dan biasanya, saudara, kambing hitam ini adalah korban dari orang yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang ia perbuat. Di negeri kita, rasanya kita bisa dengan mudah menjumpai orang itu saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Di tengah pandemi yang saat ini saudara dan saya sedang alami, kita bisa melihat bagaimana orang saling menyalahkan. Masyarakat menyalahkan pemerintah, karena pemerintah dianggap tidak bisa dengan sigap menangani COVID-19. Lalu pemerintah juga kemudian menyalahkan masyarakat, karena masyarakat dianggap tidak mematuhi protokol, tidak taat aturan. Belum lagi, saudara, soal pembelajaran jarak jauh. Para orang tua cenderung menyalahkan sekolah karena dianggap memberi beban yang begitu besar kepada anak-anak. Sementara mungkin pihak sekolah menyalahkan orang tua karena orang tua dianggap tidak mendukung, tidak mensupport anak-anaknya di dalam melakukan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Saudara sekalian, tanpa sadar, rasanya sikap saling menyalahkan itu sudah dipupuk sedari kita kecil. Sejak dini, tanpa sadar kita sudah dibimbing untuk menyalahkan pihak lain. Mari kita lihat lingkungan sekitar kita atau mungkin kita melihat di dalam cerminan kehidupan kita sendiri. Ketika para orang tua melihat anaknya terjatuh, dengan mudah untuk menenangkan sang anak, maka orang tua akan mengatakan, "Cup, sudah berhenti. Siapa yang salah? Kursi ya? Dipukullah si kursi." Ketika anak sedang bermain lalu terjatuh, menangis untuk menenangkan sang anak, lalu orang tua datang dan mengatakan, sudah, cukup, lantainya nakal ya, papa pukul ya lantainya. Saudara, tanpa sadar kita sudah dipupuk untuk belajar menyalahkan orang lain sejak dini. Peristiwa-peristiwa rasialis yang muncul, saudara, di dalam kehidupan kita sampai hari ini rasanya juga muncul akibat orang itu menyalahkan golongan lain. Orang menganggap golongan lain itu lebih enak hidupnya, atau orang menganggap golongan lain itu menyebabkan kehidupan golongannya sengsara dan sebagainya. Sebuah kisah yang saya baca di Oktober 1740, saudara,
Saya membaca kisah yang menceritakan peristiwa pada bulan Oktober 1740. Pada saat itu wilayah Batavia menjadi saksi pemberontakan orang-orang Tionghoa. Mereka, para orang Tionghoa dari luar Batavia datang menuju Batavia membawa senjata buatan mereka sendiri untuk menyerang Batavia. Saat itu Gubernur Jenderal yaitu Adrian Volkainer mengatakan dan memberikan perintah kepada para prajuritnya untuk membunuh orang-orang Tionghoa. Maka hari itu saudara terjadilah peristiwa apa yang disebut dengan geger pecinan. Ketika orang-orang Tionghoa ini berperang, bukan hanya melawan para prajurit kolonial, tetapi juga melawan orang-orang yang saat itu disebut sebagai bumi putra, yaitu orang-orang yang merasa dirinya mendapat kehidupan yang tidak layak di bawah orang-orang Tionghoa. Jadi ketika orang-orang Tionghoa ini melakukan penyerangan oleh orang-orang Belanda, orang-orang bumi putra ini didorong untuk maju, maka hari itu tercatat 10.000 orang tewas. Sebagian besar justru bukan orang Belanda, tetapi justru dari orang-orang Tionghoa dan bumi putra. Inilah peristiwa yang dikenal dengan geger pecinan. Kebencian antar kelompok yang berbeda yang sengaja dipelihara itu kemudian mendarah daging mungkin sampai hari ini. Dan itu terus melahirkan sebuah ketegangan. Melahirkan ketegangan dan ketika itu berjumpa bisa saja melahirkan tragedi-tragedi. Karena tidak ada orang yang mau disalahkan dalam setiap peristiwa. Maka orang berusaha untuk menyalahkan pihak lain. Saudara, betapa mudahnya kita melihat kesalahan orang lain dan menganggap diri ini jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Hal inilah yang kemudian juga Yesus ingatkan dalam bacaan kita hari ini. Yesus mengingatkan ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan mengingatkan saudara dan saya. Jangan mudah menghakimi ketika melihat kesalahan orang lain. Jangan menganggap diri lebih saleh dan merasa tahu banyak, padahal sebenarnya tidak. Saudara, ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena ketidaksukaannya kepada Yesus, mereka tampilkan itu dalam setiap perjumpaan dengan Yesus. Para imam, tua-tua yang berjumpa, bersinggungan dengan Yesus, merasa Yesus bukan kelompok mereka. Kalau Yesus bukan kelompok mereka, kenapa Yesus berani-beraninya mengajar sampai di bait Allah, masuk ke wilayah mereka? Maka apapun yang diperbuat Yesus selalu salah di depan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mungkin saudara situasinya akan aman-aman saja kalau Yesus mengajar tidak masuk dalam wilayah mereka. Misalnya Yesus mengajar di tempat lain, tidak masuk ke Yerusalem, tidak masuk ke wilayah orang Farisi dan ahli Taurat. Mungkin situasinya akan aman-aman saja. Dalam situasi-situasi yang biasa, maka perbedaan-perbedaan itu menjadi tersamar. Tetapi ketika yang berbeda itu masuk ke dalam wilayah mereka, maka yang berbeda itu menjadi sebuah ancaman. Lewat Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32, Yesus mengingatkan para pemuka agama Yahudi untuk jangan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah keseharian. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak juga untuk hidup di dalam pertobatan seperti sang anak bungsu. Yang pada awalnya menolak perintah untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian menyesali diri lalu mengerjakan apa yang bapaknya perintahkan. Saudara sekalian, kebebalan hati dari orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat membuat mereka hanya menyalahkan kehadiran Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus itu merendahkan diri mereka. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus itu merusak pamor dan citra mereka. Mentalitas menyalahkan membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak bisa hidup di dalam pertobatan, tetapi mencari pembenaran sendiri, lalu mencari-cari kesalahan orang lain
yang berbeda dengan mereka. Bukankah di dalam kehidupan ini acap kali kita tidak biasa dan tidak bisa menerima perbedaan yang ada. Ketika krisis terjadi, biasanya perbedaan itu akan menimbulkan sebuah pertengkaran yang luar biasa. Dan kalau terjadi pertengkaran, maka siapa yang dibela? Tentu yang dibela adalah kelompoknya sendiri. Sementara yang berbeda itu layak untuk dikalahkan, layak untuk ditumpas, diserang, dihancurkan. Dan kalau itu terjadi seolah-olah orang mengatakan sedang ada di dalam kebenaran. Mari saudara-saudara kita bayangkan kehidupan kita. Bayangkan kalau setiap yang berbeda itu mau berjuang bersama menghadapi kehidupan ini. Bayangkan kalau sekarang ini agama-agama yang berbeda itu mau duduk bersama, saling berdiskusi, melakukan aksi bersama untuk masalah sampah, masalah kemacetan, masalah polusi. Bukankah hasilnya luar biasa? Bayangkan kalau gereja-gereja yang berbeda denominasi itu berjuang bersama, memperjuangkan kebebasan beribadah. Bukankah itu luar biasa? Daripada sekedar berbicara soal doktrin dan segala sesuatu yang berbeda yang justru kemudian menghancurkan sebuah perdebatan yang tidak kunjung usai. Bayangkan kalau kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat itu berkumpul untuk mendirikan koperasi sehingga semua menjadi makmur dan sejahtera. Bayangkan kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, saudara, kita akan bisa melihat bahwa yang berbeda itu justru acap kali bisa melengkapi apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Peristiwa geger pecinan mungkin tidak akan terjadi ketika orang-orang melihat bahwa kelompok Tionghoa dan Bumiputra itu punya musuh yang sama, yaitu ketidakadilan dan pecah belah yang dilakukan oleh penjajah. Para imam dan ahli Taurat mungkin juga tidak perlu untuk bertengkar atau memusuhi Yesus ketika mereka ingat dan sadar bahwa tujuan mereka adalah sama, menghadirkan kehendak Allah di dalam kehidupan. Karena itu mereka seharusnya bisa duduk bersama. Bayangkan kalau yang berbeda itu tidak sibuk berkompetisi tetapi memilih untuk berkolaborasi, maka hasilnya kita akan mendapatkan sesuatu yang menyejahterakan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, sehati sepikirlah, terutama ketika krisis terjadi. Sebelum saling bertengkar, mari duduk bersama, mari saling mendengarkan. Maka Rasul Paulus menggunakan kalimat yang begitu luar biasa, rendahkan dirimu, kosongkan dirimu. Kalau terus-menerus bertengkar, kalau terus-menerus merasa benar, saya benar dan yang lain salah, maka akan muncul sebuah pertengkaran. Tapi kalau kita ubah perspektifnya, bisa jadi saya benar, tapi bisa jadi dia pun merasa benar. Kami sama-sama benar, tapi mengapa kami bertengkar? Mari duduk bersama, mungkin cerita akan menjadi lain. Saudara sekalian, saat ini kita ada di masa pandemi. Di masa ini orang beribadah tidak bisa secara ragawi berjumpa, secara fisik di gereja, tetapi beribadah secara daring, secara online. Ibadah secara online pun menimbulkan pertengkaran. Ada yang menganggap ibadah online itu mengurangi kewibawaan, tidak sah dan sebagainya. Itu muncul di tengah-tengah keprihatinan kita. Bahkan saat ini saudara, ketika saudara dan saya sedang ada dalam satu masa yang tidak menyenangkan, kita justru kehilangan komunitas-komunitas yang menghasilkan penerimaan. Baru-baru ini saya membaca sebuah berita tentang seorang ibu yang membunuh anaknya karena sang anak dianggap tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan baik. Maka sang anak kemudian dibunuh oleh orang tuanya. Saudara, saat ini saudara dan saya, keluarga kita mungkin punya anak-anak yang berbeda-beda ketika menyikapi pembelajaran jarak jauh. Ada anak yang begitu sangat mudah menyerap apa yang jadi pelajaran dari para guru, tetapi ada anak yang sangat lambat. Terimalah semuanya saudara.
Karena mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Bagi saudara yang saat ini sedang menjalankan pekerjaan dari rumah, setiap anggota keluarga punya stres yang berbeda. Perjumpaan-perjumpaan yang setiap hari kita lakukan seharusnya membuat kita semakin bisa menyadari kehadiran orang lain, semakin mengenal pasangan kita, semakin mengenal anak kita. Tetapi saudara, ketika kita saling menyalahkan, maka untuk tetap tinggal di rumah menjadi sebuah neraka bagi kita. Karena orang berebut mencari tempat paling nyaman untuk melakukan kerjanya. Orang berebut untuk bisa mendapatkan spot yang paling bagus supaya internet bisa kemudian paling lancar. Dan itulah persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita. Karena Indonesia salah satu negara yang internetnya cukup cepat, saudara. Cepat bikin emosi maksudnya. Kenapa? Karena banyak sekali gangguan-gangguan ketika saudara dan saya sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, mari sadarilah bahwa setiap orang punya family road yang berbeda, setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Ketika itu tidak disikapi dengan baik di tengah keluarga, maka itu bisa menimbulkan sikap saling menyalahkan. Saudara, saya sudah menikah, saya dan istri saya dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Ada hal-hal kecil yang bisa kemudian menjadikan sebuah pertengkaran itu muncul ketika tidak disikapi dengan baik. Saya dididik dan dibesarkan oleh mama saya, saudara, kalau menggunakan sampo, itu kalau sudah mau habis, saudara, itu aliran yang botol samponya dibuka dan dikasih air, saudara. Lalu dikocok-kocok dan dipakai. Itu saya, saudara. Tapi istri saya enggak begitu. Kalau dia lihat samponya itu sudah mau habis, dia buang ke tempat sampah, saudara. Itu melukai buat saya, saudara. Hal sepele tapi melukai. Kalau misalnya kami berantem masalah itu, waduh, persoalan makin nambah, saudara. Kalau saya menyalahkan istri saya, kenapa kamu tidak mau kemudian kasih air dan sebagainya, bisa ribut, saudara. Itu baru satu, saudara. Soal sampo. Urusan begitu ya, saudara. Urusan apa lagi, saudara? Makan, saudara. Istri saya itu kalau ngambil nasi, saudara, itu bagian dari tengah, saudara. Jadi diambil. Jadi kalau dia makan 3 kali, saudara, itu rice cookernya udah bolong, saudara. Sementara saya itu dididik oleh mama saya dari pinggir. Ini hal yang berbeda. Tetapi kalau kemudian tidak bisa diterima dan semua saling menyalahkan, maka rumah tangga akan berubah menjadi rumah duka, saudara. Karena isinya adalah pertengkaran dan tangisan. Hari ini kita belajar bahwa setiap orang itu berbeda di dalam kehidupan dan dalam menyikapi kehidupan. Maka berusahalah untuk menerima orang lain. Mari lapangkan dada kita untuk menerima perbedaan yang ada. Raihlah, rangkulah orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh kasih. Situ kita bisa belajar. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Bukankah Tuhan menghendaki kita terus berbagi kasih? Maka teruslah mengasihi yang berbeda dengan kita. Dan jangan cepat-cepat menyalahkan mereka. Kristus menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita.
Marilah kita bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami. Kami menyadari bahwa keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna. Ada banyak perbedaan yang ada, tetapi mampukan kami untuk bisa melihat ketika Tuhan menghadirkan kami di tengah keluarga, Tuhan punya rencana supaya kami menjadi jalan berkat bagi keluarga kami. Pun demikian ketika kami ada di kantor, ketika kami di tempat kerja, di masyarakat, kami punya banyak perbedaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tetapi biarlah dengan rahmat-Mu, kami dimampukan untuk menerima perbedaan-perbedaan itu. Kami tidak menjadi orang-orang yang dengan mudah menyalahkan orang lain atas apa yang sudah mereka kerjakan. Tetapi biarlah kiranya penerimaan diri kami lebih besar, kasih kami lebih besar bagi mereka, terutama yang berbeda dengan kami. Hari ini kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami jalani. Walaupun kami belum bisa berjumpa secara fisik, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami pun tetap menghadirkan damai dan sukacita bagi kami. Hari ini kami berdoa, ya Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi para pendeta, penatua, dan aktivis GKI Samanhudi yang terus berupaya berkarya menghadirkan ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan dan kegiatan-kegiatan lain bagi kami umat dan simpatisan. Ya Tuhan menolong, menyertai dan memberikan hikmat. Kami terus berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami tim multimedia yang menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan peribadatan, sehingga kami boleh dengan sukacita menikmati hasilnya. Biarlah Tuhan juga senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Hari ini Tuhan kami mengingat pergumulan kami masing-masing. Kami yang karena pandemi ini kemudian harus kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Hadirlah ya Tuhan, lawatlah kami masing-masing dan berikan kami keteguhan hati serta kekuatan bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melalui segala sesuatunya ini. Tuhan akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Biarlah setiap hal yang menjadi harapan dan kerinduan kami, setiap hal yang kami doakan kepada Tuhan, Tuhan jawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Dan di masa-masa penantian itu biarlah kiranya kami terus bersuka cita, karena Tuhan tidak pernah melupakan kami. Hari ini Tuhan, kami terus berdoa, biarlah kiranya pemerintah
juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi pandemi ini, mengatasi krisis yang mungkin akan menjadi bagian di tengah pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Juga bagi para dokter, para tenaga medis yang terus berjuang, Tuhan boleh menjaga dan melindungi mereka. Juga bagi kami semua Tuhan, biarlah kiranya masyarakat boleh memiliki kesadaran yang tinggi untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya Allah, kami punya banyak pergumulan, kami punya banyak persoalan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, maka biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan untuk terus melewati badai ini. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan masih hadirkan bagi kami. Dan biarlah kiranya kami terus dimampukan untuk memiliki semangat mengarungi kehidupan ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami tutup doa kami dengan lantunan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan dengan teratur kepada Tuhan, juga dengan penuh kerelaan. Sesuai dengan sabda Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 mengatakan, "Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan." Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia dan berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur dari hati kami yang paling dalam, karena kami menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kepada kami berkat yang begitu melimpah. Dan terlebih lagi ya Tuhan, ajarkan kami juga untuk mampu dan bisa memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita masuki minggu yang baru ini dengan sebuah tekad untuk menolak mentalitas menyalahkan. Mari kita menjadi orang-orang yang cepat untuk memeriksa diri, tetapi lambat untuk menyalahkan orang lain. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman dan aman berada bersama dengan kita. Mari kita membangun komunitas yang penuh dengan penerimaan, membangun serikat persaudaraan di rumah, di lingkungan sekitar, bahkan di komunitas dunia maya yang di dalamnya kita berinteraksi di masa pandemi ini. Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. We satisfy your soul.